mekanisme pasar, membahas konsep masalah oriented economic man dalam konteks ekonomi Islam yang menekankan pada kemaslahatan masalah sebagai prinsip utama dalam kegiatan ekonomi. Tipologi manusia. Selain masalah oriented economic man, ada juga konvensional economic man, ascetic man, dan apathetic man. Masalah oriented economic man berorientasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Konsumsi. Konsumen muslim harus berbelanja sesuai kebutuhan dan kemampuan, termasuk untuk tujuan kebaikan. Produsen masalah oriented tidak mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar, menjamin tidak ada kezaliman, dan berfokus pada produksi barang yang bermanfaat. Pengaruh pada pasar. Keberadaan masalah oriented economic man mempengaruhi bentuk pasar. Jika kedua pelaku ekonomi, produsen dan konsumen, memiliki tipe ini, maka pasar akan mendekati kesempurnaan. Ketidaksempurnaan pasar terjadi jika ada pihak yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, seperti produsen yang curang. Contoh dari Rasulullah SAW adalah contoh produsen muslim yang ideal, selalu jujur dan fokus pada kualitas. Keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi adalah antara konsumen dan produsen yang rasional, dapat menjadikan mekanisme pasar bekerja lebih baik, lebih efektif. Keseimbangan pasar tercapai ketika kurva permintaan dan penawaran bertemu pada satu titik. Pada titik ini tidak ada kelebihan maupun kekurangan barang, sehingga harga tidak terdorong untuk naik atau turun. Setiap perubahan permintaan atau penawaran akan menggerakkan harga, tetapi mekanisme pasar selalu mendorong kembali harga menuju titik keseimbangan. Jika harga berada di atas rata harga keseimbangan, terjadi surplus karena produsen menawarkan lebih banyak barang daripada yang dibeli konsumen. Sebaliknya, jika harga di bawah keseimbangan, terjadi kekurangan karena permintaan melebihi penawaran. Dalam dua kondisi ini, harga akan menyesuaikan, turun saat surplus dan naik saat kekurangan, hingga kembali ke titik keseimbangan pada harga P0 seperti pada gambar. Mekanisme pasar pada masa Rasulullah. Rasulullah sejak kecil telah belajar berdagang dan dikenal sebagai pedagang jujur yang disebut Al-Amin. Setelah menjadi Rasul dan hijrah ke Madinah, beliau berperan sebagai pengawas pasar yang disebut Al-Muhtasib, yang menjaga agar transaksi berlangsung sesuai dengan nilai Islam. Beliau menghormati mekanisme pasar alami dan juga menolak penetapan harga selama kenaikan harga terjadi karena permintaan dan penawaran yang wajar. Intervensi harga hanya dibenarkan ketika ada praktik curang seperti monopoli. Rasulullah juga melarang berbagai praktik yang merusak pasar, seperti mencegat pedagang sebelum sampai ke pasar atau orang kota menjadi maklar orang desa. Prinsip dasar pasar dalam Islam adalah transaksi suka sama suka, yang disebut antarodin minkum. Agar pasar berjalan sehat, Islam menekankan kejujuran, keterbukaan, persaingan yang adil, dan juga keadilan sebagai nilai moral utama dalam aktivitas bisnis. Mekanisme pasar dalam pandangan ekonomi muslim. Jadi para ekonomi muslim klasik sepakat bahwa harga itu terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran. Namun banyak faktor lain seperti preferensi uang beredar, resiko dan biaya tambahan juga mempengaruhi pasar. Abu Yusuf menegaskan bahwa harga tidak hanya ditentukan kelangkaan barang, bisa melimpah tetapi tetap mahal karena faktor lain. Yang kedua yaitu menurut Al-Ghazali melihat pasar sebagai solusi barter, memahami mekanisme permintaan dan penawaran, menekankan etika bisnis dan menilai pemerintah harus menjaga keamanan dan perdagangan. Terus yang ketiga yaitu Ibnu
Taimiyah, yaitu menyatakan kenaikan harga itu tidak selalu karena pedagang zalim, tetapi harga berubah karena permintaan atau ketersediaan barang dan jenis uang dan resiko. Ia mendukung pasar bebas dengan intervensi hanya untuk mengatasi distorsi sebagai penimbunan. Terus yang terakhir yaitu Ibnu Khaldun, yaitu membedakan barang pokok dan mewah. Harga dipengaruhi permintaan dan penawaran, gaya hidup, serta persaingan pajak. Jadi, secara keseluruhan ekonomi Islam itu memandang pasar sebagai mekanisme alami yang harus dijaga keadilannya. Sementara pemerintah itu berperan mengawasi agar tidak terjadi praktik curang. Yang kelima yaitu peran pemerintah dalam pengawasan pasar. Pemerintah berperan mengawasi pasar agar berjalan adil dan efisien. Dalam Islam, fungsi ini dicontohkan melalui al-hisbah yang dilakukan Rasulullah SAW dengan inspeksi pasar dan peneguran praktik curang. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa al-hisbah bertujuan menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan dalam aktivitas ekonomi. Sejarah al-hisbah diterapkan luas di dunia Islam hingga abad ke-20. Dalam pemikiran modern, konsep ini menjadi dasar peran negara dalam pengawasan pasar, baik melalui lembaga khusus maupun melalui institusi pemerintah yang ada.